Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama saya Naufal dalam diskusi panelis Smart ASN. Diskusi hari ini akan mengangkat topik kebocoran data. Baru-baru ini, Biorka membuat kehebohan dengan membocorkan 1,3 miliar data registrasi SIM card. Aksi Biorka tidak berhenti sampai di situ. Dia juga melakukan doxing ke sejumlah pejabat di negeri ini. Dan terakhir, dia berencana akan membocorkan data Pertamina dalam waktu dekat. Dalam diskusi hari ini, saya ditemani oleh 3 narasumber. Yang pertama ada Ibu Ayu Setianingrum, kemudian ada Pak Bijak, dan yang terakhir ada Pak Kenneth. Mungkin yang pertama saya minta pendapat dulu dari Ibu Ayu. Silahkan. Bagaimana pendapat Bu Ayu terkait dengan kebocoran data yang dialami di negeri ini? Ya, baik, terima kasih Pak Naufal. Ya, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ayu Sentianingrum, penempatan di Politeknik Negeri Lampung. Memang kebocoran data ini sangat ramai ya untuk dibicarakan, dan ini bisa dibilang membuat stres juga di masyarakat, karena kebocoran data ini kan merupakan hal yang penting ya, di mana data-data masyarakat itu terancam terjual belikan ya, dan disebar. Dan seperti kita tahu, pandemi ini mempercepat digitalisasi, di mana semua hal itu dilakukan secara digital dan online. Jadi memang kita semakin cepat dalam hal digitalisasi. Tapi digitalisasi ini sendiri harus dibarengi dengan adanya menurut saya literasi digital. Jadi penguatan literasi digital dan juga dengan perlindungan datanya ya untuk keamanan. Dan salah satu yang sebagai ASN, kita sebagai ASN ini yang merupakan satu unsur aparatur negara ini menurut saya bisa mengantisipasinya ini dengan penguatan literasi digital, di mana itu salah satu bentuk dari wujud Smart ASN. Diharapkan dengan perwujudan Smart ASN ini nantinya kita dapat mengantisipasi dari tantangan digitalisasi ini, yang termasuk salah satunya adalah menghadapi kebocoran data dari hacker-hacker ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu atas tanggapannya. Sedikit eh, yang ingin saya tambahkan terkait dengan koneksi dengan Smart ASN, tadi Bu Ayu menceritakan bahwasanya kita perlu meningkatkan literasi digital. Kira-kira sebagai ASN, apa yang perlu kita lakukan, terutama untuk meningkatkan literasi digital, terutama di masyarakat? Ya, mohon maaf Pak Noval, kurang Ya, terdengar tadi soalnya. oh sorry. Jadi bagaimana tanggapan Bu Ayu, kira-kira apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang ASN untuk meningkatkan literasi digital terutama di masyarakat? Oh iya. Upaya apa yang perlu kita lakukan? Ya, dimana kan Smart ASN ini dia memiliki kemampuan ya untuk mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital ini, yang mana sangat cepat ya sekarang berlangsungnya, dan kompetensi literasi digital ini memang sangat penting untuk ASN. Dan untuk ininya kita bisa mencontohkan seperti implementasinya dengan menyeleksi perilaku sesuai dengan etika di dalam berinternet ya. Terus kita juga harus waspada atas konten-konten negatif dan mencari tahu dulu sumber-sumber terpercaya. Selain itu, bagaimana juga kita harus berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital dan dalam berinteraksi dan transaksi online. Ya, itu bisa seperti itu contohnya. Baik, terima kasih Bu Ayu. Artinya memang pertama kita perlu meningkatkan literasi digital, kemudian kita juga tidak eh, kita juga perlu melakukan peningkatan ya terhadap kewaspadaan terkait dengan penggunaan media sosial gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ayu atas tanggapannya. Kita lanjut ke narasumber yang kedua. Kita di sini ada Mas Bijak. Silakan Mas Bijak, bagaimana tanggapan Mas Bijak terkait dengan kebocoran data yang dialami di negeri ini? Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalan dulu ya, saya Bijak Riyandi Ahadito dari Universitas Sriwijaya. Jadi terjadinya kebocoran ini memang sangat disayangkan ya, karena kan data-data
berupa yang dibocorkan itu datanya lumayan sensitif ya. Tapi yang lebih saya sayangkan itu adalah respon dari Kominfo gitu. Kalau menurut saya respon yang dilakukan oleh Kominfo ini tidak tepat. Jadi saya ingat waktu itu sekitar bulan Juni atau Juli ya, kebocoran pertama itu di forum apa saya kurang tahu juga nama forumnya, tapi yang dilakukan oleh Kominfo setelah kebocoran itu adalah forumnya diblokir. Bukannya sistem keamanan di sistem networking-nya itu bukannya diperbaiki gitu keamanannya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah ya kebocorannya tetap terjadi gitu. Dan semakin lama semakin parah kan. Awalnya dulu hanya dari satu instansi, kemudian sekarang boleh dibilang mungkin Bjorka udah pegang semua data kita ya, termasuk data saya, data istri saya, data teman-teman semua di sini. Kayaknya saya yakin dia mungkin udah pegang sekarang. Cuman ya itu karena akhirnya Kominfo boleh dibilang nggak melakukan apa-apa untuk memperbaiki keamanan sistemnya, sampai masyarakat pun lelah gitu. Masyarakat lelah dan bahkan lebih memilih untuk memihak ke Bjorka dibanding ke Kominfo gitu. Saking udah udah nggak istilahnya nggak respect atau nggak apa gitu ya masyarakat. Kalau saya ngelihatnya ya dari yang saya lihat di Twitter gitu kan, ya sangat disayangkan gitu. Padahal ini sebagai smart ASN kan kita salah satunya diminta untuk punya kemampuan menguasai teknologi informasi ya. Tapi saya ngelihat di sini selain ada kelemahan di situ, kita juga ternyata ada kelemahan di wawasan global gitu ya. Karena sepertinya memang orang Indonesia mungkin juga dari Kementerian Kominfo sendiri itu masih agak kurang melek dengan privasi kan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bijak atas tanggapannya. Kira-kira kiat-kiat apa saja yang bisa kita lakukan, terutama bagi seorang ASN, untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan penjagaan privasi? Bagus sekali pertanyaannya. Jadi kalau mengenai privasi ya, jadi mungkin kita dimulai dari diri sendiri dulu ya. Kira-kira kita filter data apa yang sebaiknya tidak dibagikan ke orang lain, ke masyarakat umum. Contohnya mungkin nomor telepon, NIK, nama kandung orang tua, nama ibu kandung maksudnya. Jadi apalagi kalau yang berhubungan dengan nama ibu kandung ya, itu biasanya kan dimintanya untuk bank biasanya. Jadi itu selain kalau data itu bocor, itu bisa bahayanya rekening kita juga ikutan bocor jadinya. Nah, kemudian yang kedua jangan latah ngisi form yang Anda lihat di internet. Jadi kadang kan kita saya itu sering ngelihat di WhatsApp grup keluarga besar gitu ya. Itu kan kadang ada subsidi dari Pertamina, tapi pas lihat linknya bukan pertamina.co.id begitu kan. Berarti ini kan sebenarnya link palsu gitu. Nah, salah satu sumber kebocoran itu dari link-link palsu yang seperti ini. Nah, itu yang perlu kita bangun kewaspadaannya terhadap masyarakat gitu loh. Jadi biar masyarakat tuh nggak mudah mengklik dan mengisi data-data sensitif pada yang sering diminta di link-link palsu seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Bijak atas masukannya, dan semoga itu bisa kita sebarkan dan masyarakat juga bisa aware terkait dengan keamanan privasi tersebut. Baik, kita lanjutkan ke narasumber yang ketiga, ada Mas Kenneth Pinandito. Silakan Mas Kenneth, bagaimana tanggapannya terkait dengan kebocoran data yang dialami di negara ini? Ya, terima kasih Pak Naufal atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenneth Pinandito dari Politeknik Negeri Semarang. Ya, saya ingin melanjutkan dari narasumber sebelumnya yang sudah luar biasa menjelaskan bagaimana dampak dan akibat dari kebocoran data. Di sini kebocoran data itu tidak hanya terjadi dalam NIK, tapi juga data-data yang lainnya, seperti data KPU, data IndiHome, dan data dokumen rahasia tentang kepresidenan. Di sisi lain, dampak yang mungkin akan kita rasakan terhadap NIK kita yang sudah terbocor atau dipakai orang lain, yaitu
Semisalnya ada seseorang yang ingin mendaftar sebagai mahasiswa, tetapi tidak dapat digunakan NIK tersebut karena NIK tersebut sudah digunakan oleh orang lain. Begitu juga untuk mencari kerja. Ada beberapa situs yang mempersyaratkan NIK sebagai indikator utama dalam sebuah pendaftaran, tetapi tidak dapat melakukan pendaftaran karena NIK tersebut sudah dipakai orang lain. Oleh karena itu, di sini yang saya sayangkan adalah tanggapan dari Kominfo sendiri yang menanggapi secara kurang tanggap. Karena beberapa tanggapan yang dirasa kurang tepat yaitu kita diminta untuk menjaga NIK kita sendiri-sendiri. Padahal dalam mendaftarkan sebuah SIM card itu kita diminta untuk memasukkan NIK bahkan KK kita. Dan di mana Kominfo juga sebagai Smart ASN kita juga harus mengetahui beberapa aplikasi atau teknologi yang terbarukan. Semisalnya, Kominfo masih berfokus pada tampilan front end-nya saja, tetapi masih belum atau masih kurang dalam menanggapi dalam bentuk back end-nya atau dalam penanganan datanya. Karena beberapa kasus data yang digunakan itu masih menggunakan data-data yang lama, belum melakukan enkripsi yang maksimal. Jadi masih menggunakan data-data yang lama dan harusnya kita sudah menggunakan teknologi yang terbarukan, misalnya kita menggunakan cloud seperti itu, dan atau menggunakan AI dalam melakukan sebuah security sistemnya. Seperti itu Pak Noval, terima kasih. Terima kasih tanggapannya, Mas Kenneth. Tadi Mas Kenneth sempat bicara masalah proses enkripsi data. Nah, kira-kira kita sebagai seorang ASN, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan proses enkripsi data tadi? Apakah kita perlu belajar atau mungkin kita bisa mengusulkan kira-kira teknologi-teknologi apa yang bisa digunakan untuk melakukan enkripsi data dengan lebih baik? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertama kali yang perlu kita lakukan yaitu kita membuat password, jangan menggunakan password ulang tahun, karena kebanyakan orang Indonesia masih menggunakan password ulang tahun, di mana itu masih bisa gampang untuk di-guessing sama hacker-hacker. Dan menggunakan password yang kuat, misalnya menggabungkan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, sama karakter. Untuk teknologi tersendiri, kita bisa menggunakan beberapa teknologi. Kalau basicnya masih menggunakan MD5. Seharusnya kita bisa menggunakan data enkripsi yang lebih baik atau lebih tercanggihkan. Misalnya kita bisa mengaksesnya di cloud atau kita menggunakan AI sebagai security sistemnya. Jadi jika ada serangan nanti akan AI tersebut akan bisa menghandle atau menangani hacker tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak tanggapannya Mas Kenneth terkait dengan kebocoran data di Indonesia. Baik, itulah diskusi kita hari ini. Kalau bisa saya simpulkan, yang pertama kita sebagai ASN, kita wajib meningkatkan yang namanya literasi digital untuk menanggapi yang namanya kebocoran data. Kemudian kita juga harus aware terhadap jenis-jenis link yang bisa membuat data kita bocor. Dan yang ketiga, kita wajib juga sebagai seorang ASN untuk memahami bagaimana teknik-teknik pengamanan data. Baik, itu saja diskusi kita hari ini. Terima kasih. Saya Naufal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.